Oke, saya hari ini mau menjelaskan tentang bagaimana cara input untuk mencari daya dukung fondasi berbagai cara. Nah, di sini ada safety factor. Ini standar, boleh diganti. Tapi pada umumnya kalau tiang panjang boleh diambil 2,5. Profile ambil 3 sama 3,5. Tapi kalau wash boring ini karena kesalahannya akan menjadi banyak, maka sebaiknya angka ini kalian isi 5 sama di end bearingnya 5. Di profile selalu ini lebih tinggi. Kenapa? Karena sewaktu pengecoran bisa jadi lumpur yang di paling bawah itu bisa terjebak, makanya angka keamanannya dibuat lebih tinggi. Sedangkan ini antisipasi kalau longsoran dan sebagainya itu terjadi. Itu angka keamanan, mengenai angka keamanan. Terus kemudian ini adalah panduan mengenai jenis tanah. Ini jenis tanah. Clay itu CL, silty clay itu SC, SS itu sandy sand, dan SD itu isi sand. Nah, isinya di sini. Ini sesuai dengan data soil test, tolong diisi di sini. Terus yang kedua, isi ini. Ini angka 1 itu adalah untuk bulat, angka 2 untuk kotak, angka 3 untuk segitiga. Jadi ini boleh kalian isi angka 1, 2, 3. Jadi kalau angka 2 itu pasti kotak, ya, square pile. Kalau angka 3 itu segitiga, panjang segitiga, seperti itu ya. Jadi ini contoh aja panjang bulat. Nah, ini juga ada pilihan driven pile, pour pile dengan dry boring, pour pile dengan wash boring. Jadi kalian pilih, kalau begitu wash boring ya nanti kita pilih menjadi wash boring seperti itu. Nah, ini kalau driven pile ya driven pile ya. Nah, ini otomatis. Kalau ini otomatis, jadi nggak usah lagi, saya nggak ngerubah rumusnya. Terus kemudian yang perlu diisi lagi setelah ini sesuai kedalaman jenis tanah, ini NSPT. Ini sesuai dengan data tanah. Terus kemudian sudut geser. Biasanya sudut geser hanya tertera hanya di kedalaman sampai 5 atau 6 meter. Maka isilah di sini. Di sampai 5 meter aja, tolong diisi ini. Terus kemudian CU. CU ini juga begitu. Biasanya kan nggak ada di kedalaman tertentu, maka ini isi. Tapi kalau nggak ada data, tolong dikosongin, jangan diisi. Karena kalau diisi berbahaya. Contoh, kamu isi sekalian 0 gitu. Ini menjadi 0. Kamu isi 0,5 gitu. Ini menjadi 0,5. Jadi kalau nggak ada data, nggak usah diaur, nggak usah di ngasal gitu ya. Ini di nolin aja. Dihapus, bukan dinolin, dihapus. Kemudian ini korelasi ini. Korelasi CU. Isi korelasi CU. Ini korelasi CU ini antara 4 sampai 6. Antara 4 sampai 6. Sebentar, ini CU saya ganti dulu ini supaya tahu. CU kali 6 SPT. CU ini adalah korelasi ya. Ini aku ganti format rumus. Ini jadi ini 4 kali NSPT. Biasanya rata-rata 4 NSPT. Sebenarnya di sini ada data nih korelasi NSPT ini. Ini antara ini. Yang kedua yang perlu diisi, kalau ini korelasi NSPT, tapi nggak usah diharapkan, udah otomatis ini. Kalau sudah isi semua, kalau cara Luciano akan keluar angkanya. Angkanya 45 ton, umpamanya di kedalaman 15 meter. Kalau Meyerhof itu di angka 55 ton. Kalau alfa itu
di 15 meter, ini ketemu di angka tinggi banget ini enggak. Kalau ada sangat perbedaan dengan ketidakwajaran, maka ambillah pada posisi yang kalau pancang pada posisi yang tidak bisa dipancang. Di posisi tidak pancang adalah posisi sen di sini nih, sekitar sini nih. Terus kemudian tersaki cara tersaki akan ketemu berapa ini, tinggi juga nih, tinggi banget yang tidak wajar. Di sini ada lagi alfa. Nah, ini alfa. Sorry. Ini nih alfa 1 sama alfa 2 tadi bedanya hanya di grafik ini. Grafik ini kita ambil dari peak adhesive factor dari Tomlinson, sedangkan yang di alfa 2 ini korelasinya ini saya ambil dari buku Prajadas, tapi peak juga tahun 1996, jadi alfanya itu agak lebih rendah ya, ini 0,034, kalau di sana tadi 0,4. Bedanya di sana. Sekarang tinggal diambil mau Luciano mau enggak. Terus kemudian yang ini negatif fraction untuk tanah uruk. Tanah uruk saya punya 2, tanah uruk untuk jenis tanah clay sama tanah uruk jenis tanah granular. Ini boleh diambil salah satu. Ini adalah tinggi urukan. Ini adalah tinggi urukan, HF itu tinggi urukannya. Tinggi urukan. Nah, ini tinggi tanah urukan supaya kalian nggak lupa. Terus sama, kalau ini juga tinggi tanah urukan ya. Jadi sama dengan ini, tapi jenis tanahnya yang granular. Granular itu apa ya? Pasir itu. Pasir uruk. Pasir uruk atau apa namanya? Sirtu ya, sirtu. Nah, ini juga gitu. Ini kalau ini mencari efisiensi. Efisiensi ini kalau kita ambil rumus dasarnya itu adalah Q0 per setengah Qp. Q0 adalah group capacity, kalau Qp adalah jumlahan dari masing-masing file. Oke. Nah, ini harus wajib dipasang. L yang kamu masukkan harus dipasang sehingga akan ketemu nanti ini untuk menentukan end bearingnya berapa persen, frictionnya berapa persen. Nah, langsung nanti akan ketemu grup filenya, kalau jumlah 4 itu berapa, jenis sigma Qp nya ini nanti akan ketemu. Nah, ini kita tabelkan antara B2, B4, B6, B9, silakan ditabelkan, tapi yang diisi yang warna kuning saja. Demikian, terima kasih.